Jadi ini dia di kuping kirinya ada sobekan cukup besar dan anaknya yang dibawa kabur oleh macan tutul. Konflik satwa liar dengan warga di kawasan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal masih kerap terjadi. Umumnya, satwa liar turun ke pemukiman warga untuk memangsa ternak mereka. Kita udah nyampe ke lokasi kamera trap. Ini ya Pak? Yang akan kita periksa ya ini kamera trap. Oke. Coba periksa. Jadi emang biasanya kamera trap ini dipasang selama kurang lebih 3 bulan dan diperiksa setiap 1 bulan sekali. Lebih dari 10 unit kamera dikonsentrasikan pada lokasi yang diduga menjadi wilayah jelajah macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa hanya hidup di Pulau Jawa dan beberapa pulau di sekitarnya. Coba lihat. Ada tuh. Mau lihat juga. Oh ini jantan dewasa ini. Jantan dewasa. Jantan dewasa ini udah agak tua juga ini. Wow. Kelihatannya itu gede kan. Iya nih. Ya itu tingginya kurang lebih 70 cm nih. Panjang badannya ya kurang lebih 90 cm. Nah jadi ini nih yang kita cari-cari dari tadi. Jejak-jejak kehidupannya di sekitar sini yaitu macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa yang terekam dalam kamera trap terkadang meninggalkan jejak lainnya. Pak, Oh ini ada cakaran ini. Ada cakaran macan ini. Oh ini Pak? Iya ini cakarannya. Iya. Oh. Masih agak baru ini. Oh ini jadi emang kalau menurut Pak Warid kalau sudah tertangkap kamera trap pasti akan ada jejaknya tidak jauh dari area kamera trap itu. Dan benar aja nih ada cakaran kukunya dan biasanya ini dilakukan untuk mengasah kuku ya di saat kukunya itu gatal. Monitoring juga sebagai upaya untuk menjaga habitat macan tutul Jawa. Jadi macan tutul Jawa ini adalah spesies yang termasuk critical endangered atau sudah hampir punah. Nah ini jadi dilindungi tapi tetap saja ya karena banyak pemukiman yang ada di sekitar hutan pasti adalah konflik yang terjadi antara manusia dan macan tutul. Nah ini kita mau langsung datang ke salah satunya ya Pak. Iya. Munculnya konflik macan tutul dan manusia dikarenakan habitat utamanya sudah mulai terganggu dan ketersediaan pakan alami yang sudah mulai langka. Jadi ini dia di kuping kirinya ada sobekan cukup besar dan anaknya yang dibawa kabur oleh macan tutul. Jadi mungkin induknya ini sempat mencoba untuk melindungi anaknya gitu ya Pak. Tapi dia luka. Ini kita di sini masang kamera trap untuk mengetahui apa sih macan tutul masih bisa masuk ke sini. Ini ya, kamera Pak? trapnya ya. Maaf Pak. Fenomena keluarnya macan tutul merupakan perilaku yang normal dilakukan oleh satwa teritorial, yaitu perebutan wilayah jelajah dan yang kalah harus keluar dari habitatnya. Hasil kamera trap yang disebar di beberapa titik lainnya juga menangkap jenis satwa seperti musang, babi hutan, kijang, dan hewan lainnya. Hewan tersebut potensial menjadi mangsa macan tutul. Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang menjadi destinasi petualangan saya berikutnya. Hari ini saya akan mencari biota laut di Laut Comal. Penasaran itu apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencari target buruan, kami harus berjalan ke tengah laut dan menggunakan jaring sebagai alat tangkapnya. Oh ini ada nih. Wih, ini gimana nih Pak ambilnya? Nah itu kan lihat. Nah ini nih yang kita cari-cari. Kerang
shrimping kalau di sini, tapi orang biasanya lebih mengenalnya dengan nama scallop. Scallop atau kerang shrimping digadang-gadang sebagai salah satu makanan laut yang paling menyehatkan. Kandungan nutrisinya didominasi oleh protein, kadar lemaknya terbilang rendah. Kerang shrimping memiliki bentuk cangkang yang pipih dengan daging kerang yang berbentuk bulat kecil. Setelah diolah, daging kerang akan memiliki tekstur kenyal dan padat. Nah, ini kita mau tarik yang kedua. Semoga aja hasilnya lebih banyak dari yang pertama. Semoga. Nah, ini ada nih. Di Indonesia sendiri, daerah penghasil kerang shrimping berada di pesisir pantai utara Jawa, Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Mojo ini emang terkenal dengan berbagai macam kulinernya. Nah, kita mau coba nih, ada bumbu bakar dan juga cukar. Sebelum diberi bumbu, kerang-kerang shrimping ini harus kita buka dulu. Nanti kita bakar, baru kita oleskan deh bumbunya di atasnya. Ternyata untuk membuka kerang shrimping ini ada tekniknya loh, jadi nggak bisa asal. Yang bagian merah kita taruh di bagian bawah, pakai cangkang lainnya langsung kita serok seperti ini, baru dia terbuka. Daging shrimping memiliki tekstur seperti udang, sehingga tak perlu waktu lama untuk memasaknya. Sebab jika dimasak terlalu lama, maka daging shrimping akan mengeras. Nah, ini kalau bumbunya sudah meresap, berarti sudah matang nih. Diangkat aja, Pak. Oke. Ya. Ini benar-benar teksturnya tuh lembut sekali dan juga kenyal, dan bumbu rempahnya itu terasa sekali ya, Bu. Enak-enak. Kerang mengandung kadar protein hewani yang sangat tinggi. Protein merupakan salah satu nutrisi penting yang berguna untuk menjaga daya tahan dan metabolisme tubuh. Wah, saya beruntung sekali nih bisa nyoba kerang shrimping fresh langsung dari laut. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Lereng Gunung Slamet seakan tak ada habisnya untuk saya jejaki. Bukan hanya soal ketinggian dan floranya saja, ragam satwa yang ada di gunung ini juga banyak memiliki nilai manfaat bagi masyarakatnya. Waduh, ini sudah menaik turuni bukit. Jadi sebenarnya kita ini mau mencari obat. Tapi untuk mencarinya kita harus menaiki ini ya, Bu, tebing batu ya, Bu. Nggak apa-apa, ayo kita cari, Bu. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Semangat! Obat yang kita cari ini biasanya hidup di tempat yang basah dan lembab, seperti di bawah-bawah batu. Di mana ini, Bu? Yang kira-kira anak obatnya? Oh, ini, Bu, Bu. Bu. Bu, awas, Bu. Ibu, cepit, Bu. Nah, jadi ini dia yang kita cari-cari setelah naik turun bukit bebatuan. Ini adalah kelabang, atau di sini namanya apa, Bu, disebutnya? Giombong. Giombong. Di balik racunnya yang cukup berbahaya, ternyata hewan yang masih berkerabat dengan kaki seribu ini memiliki manfaat bagi manusia. Dan kita harus ekstra hati-hati kalau mau pegang kelabang. Karena dia di bagian depannya itu ada sungutnya yang beracun. Jadi kalau mau pegang pakai tangan harus kita lepas dulu racunnya. Dan ini juga kalau dilihat dia membingungkan nih, bagian kepalanya tuh yang mana. Jadi sebenarnya yang sungutnya pendek itu justru bagian kepalanya. Ini yang sungutnya panjang adalah bagian belakangnya. Racun kelabang mengandung histamin
yang dapat menyebabkan reaksi alergi yang bisa merusak jaringan kulit. Jika tersengat, kita akan mengalami gejala rasa nyeri, pembengkakan, hingga demam. Oke. Nah, ini kalau sungutnya udah nggak ada, dia sudah tidak ada bisanya, berarti sudah aman untuk kita pegang langsung dengan tangan. Seperti ini. Oh, ini lebih gede. Jadi emang ukurannya bervariasi sampai 40 cm ya Bu, paling panjang. Dan ini sebelum kita manfaatkan menjadi obat, pastinya harus diolah dulu. Ini udah matang ya Bu? Yuk langsung coba.